Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat temen-temen yang udah join, thank you buat ngeluangin waktu kalian semua. Eh, ini mungkin sebentar aja kali ya, karena emang udah malam kan waktunya, udah pada ngantuk juga kan. Jadi gini, gue tuh pengen balik lagi ke CSS. Nah nanti di CSS ini, gue cuman singkat aja ya, kayak misalkan dari, bentar gue nyalain screen dulu. Ini udah kelihatan belum? Udah kelihatan kan? Nah ini kan gue buat dari awal ya. Ini gue nyalin dulu live server ya. Atau gue preview aja deh. Preview aja. Terus ini gue matiin dulu. Nah ini kan gue pakai CSS sederhana ya. Gue pakai HTML dulu untuk yang biasa, kayak gue pengen bikin kotak dulu, misalkan div di sini. Lalu di kotak ini gue pengen buat dulu ada widthnya ada 150, lalu padding height-nya 150. Kemudian di sini jangan lupa dikasih background color, misalkan green gitu. Nah, ini kan udah gue buat kotak sempurna kan. Nah, di sini backgroundnya ada warna hijau. Jadi tuh gue pengennya gini, di kotakan ini gue tuh pengennya ngelengkung gitu. Jadi begini. Ini tuh sebenarnya bisa aja kalau di CSS ya. Ini nama propertinya pakai border radius. Sini gue kasih border radius. Misalkan gue kasih jadi 10 pixel gitu. Ini gue save ya. Nah dia kan langsung otomatis dia melengkung kan. Nah dari lengkungan ini kalian juga bisa bikin lingkaran sempurna jadi begini gitu. Kalau di sini kan lengkungan kecil gitu, lengkungan kecil. Lalu di sini untuk yang lingkaran sempurna, kalau di lingkaran sempurna itu nilainya 50%. Nah gitu bro. Jadi ini gue komentarin dulu. Kan ini border radius untuk yang 10 kan ngasih lengkungan kecil, sedangkan yang lingkaran sempurna itu kasihnya yang 50%. Nah, kemudian gue mau ngasih satu lagi, kayak ini kan tadi berwarna ya di sininya. Gue tuh pengennya kayak ini, misalkan gue kasih contoh ya. Ini kan lingkaran sempurna, tapi di sini dia berwarna nih. Nah, gue tuh pengennya lingkaran yang enggak ada warna backgroundnya gitu, jadi kosongan gitu, tapi tetap di pinggirnya dia ada warna gini. Nah caranya itu pakai properti border. Ini border, lalu tentukan deh tuh mau berapa kan, misalkan 12 pixel deh. Jangan kebanyakan, di sini 5 aja, 5 pixel. Lalu tambahin solid, habis itu warnanya green gitu. Nah kalau backgroundnya gua hapus, nah otomatis dia bakal jadi begini. Nah ini biasa dipakai kalau misalkan kalian mau buat tombol kayak di Saweria gitu. Ini gua cek dulu. Nah dia bisa juga bikin kayak gini. Itu dia kan kayak ada semacam bagian item-item ini kan. Dan di sini juga ada bayangannya di belakang. Nah sebenarnya kita juga bisa pakai kayak begini juga. Nih gue bakal ngasih contoh buat yang bikin login deh. Ini sampel warnanya gue ambil. Gue cek dulu sini warnanya apa ya. Nah yang ini nih RGBA, bukan RGBA ding. Ya nih yang RGBA ini. Gue ambil sampel ya. Nih gue tambahin salah satu properti lagi ya. Namanya button. Ini button.
tulis saja login gini. Nah, ini gua ambil tag button ya buat ditaruh di CSS. Ini outline, nggak usah outline deh, pakai border 2px solid black gitu, atau kurang atau kegedean kali ya. Nah, satu udah cukup. Lalu dia di sini untuk radiusnya kita pakai kecil aja lah ya, border radius pakai 15 pixel kegedean atau 5. Nah, 5 cukup. Dia tuh kayak ada jaraknya tuh di bagian button itu. Baru di sini tambahin padding 15 pixel. Gue pengen atur juga di bagian ini, kan dia ada semakin lebar ya di sini. Nah, lebarnya itu kasih width 15 pixel, coba jadi 50, 120 deh. Nah, 120 kegedean. Nah, 90 cukup ya. Ini kayak kurang jarak ya. Nah, jaraknya ini gue mau kasih margin top aja deh, 15 pixel. Nah, lalu di bagian background ini gue ganti pakai RGBA gitu. Sebetulnya RGBA dihapus aja, jadinya RGBA juga boleh deh, ikutin sesuai yang ini. Nanti ini kan udah sesuai ya. Nah, gue mau juga tambahin di sini kayak background nih. Jadi kan bukan background nih sebenarnya sih, bilangnya box shadow ya. Jadi di sini kan ada bayangan nih. Nah, nanti pakai properti box shadow. Cara makainya tuh gini. Ini box shadow. Lalu gua ambil misalkan ini kan ukuran bukan ukuran deh. Ini kan jarak buat nanti taruh bayangan di mana ya. Nah, kan otomatis bertambah tuh. Kayak maksud gua pindah posisi lah. Dari bayangan ini, kalau misalkan di 0, tapi di 0 kan nggak kelihatan ya. Nah, salah satu kalau gue pindahin maka dia bakal ini, kalau bagian yang ke kanan ya, ini dia ke bawah. Kalau buat yang 5 di kiri itu, yang di sini nih, dia ke kanan atau ke kiri gitu. Lalu untuk buttonnya sendiri, gue coba kasih type button dulu kali. Ini bakal muncul kayak ini spreadnya. Kalau gue kasih 5 pixel, oh dia bakal ngeblur ya. Nah, kalau 5 pixel ini dia blur, lalu 10 pixel ini dia luasnya. Nah, di sini gue kasih box shadow. Lalu 5 pixel ini untuk bagian vertikal. Lalu di sini horizontal. Kemudian ini blur. Habis itu luasnya. Kalau gue tambahin satu lagi nggak ada. Nggak ada. Berarti batasnya kalau box shadow itu dia sampai luas ya. Jadi kan yang pertama itu vertikal. Vertikal itu kan kiri kanan ya. Kalau gua hapus ininya, nah dia ini gua hapus dia semua deh, jauh kelihatan hasilnya. Nah, itu dia kiri kanan. Kalau buat yang ini kan nilainya plus ya. Kalau plus itu dia bakal ke kanan. Kalau negatif itu dia bakal ke kiri tuh. Jadi dia muter arahnya. Jadi kalau mau pakai ke kiri kalian bisa kasih negatif, kalau mau ke kanan gitu kasihnya nilai plus. Untuk selanjutnya yang bagian horizontal itu dia atas bawah tuh. Atas bawah itu kalau gua kasih 5 di sini, dia bakal ke bawah. Ini nilainya kan positif. Kalau gua kasih negatif, dia bakal ke atas gitu. Kemudian untuk blurnya tadi kan gua kasih ketebalan misalkan 10. 10 ini kan bakal kayak semacam efek di Microsoft Word ya. Kalau kalian lihat di teks apa tuh, text style gitu, nah bentuknya kayak ini nanti.
Gue biasa ngasih kadang 2 pixel atau enggak 1 pixel udah cukup sih. Sebetulnya gak usah dikasih, kalau ini kasih 0 aja. Kalau 0 itu nanti dia bakal ngasihnya nilai default gitu, nggak diubah sama sekali. Tapi kalau gue ganti jadi tambahin ke luas gitu, nah bisa begini jadi nantinya. Ini gue rapiin lagi begini. Lalu, nah ini sama aja kayak pakai border ya. Kelihatan sama sebenarnya, cuman mendingan border kalau kata gue, karena border itu lebih singkat ketimbang lu pakai box shadow. Ini juga bisa ganti warna kayaknya deh. Nah iya, di sini setelah luasnya itu warna gitu. Nah udah cukup gini dulu teman-teman. Nah ini kan udah sesuai sebetulnya nih. Dia login, lalu gua udah kasih border kan ya, kemudian dikasih bayangan juga di sininya. Nah udah gitu dulu teman-teman. Gua tahu lu pada ngantuk kan semua. Kagak bang, lanjut. Kagak. Man. Serius lu kagak? Enggak sih kak, Mana? cuman ngantuk. Pening doang paling. Cepetan juga kak, Kenapa? lu ngejelasinnya rada kecepetan. Oh jelasin gua pada kecepatan ya. Oke, Oh. gua dari awal deh. Ini gua dari awal aja nih. Jadi kan ini ada gua buat button ya. Ini gua buat button. Ini kalau kalian mau ikutin juga nggak apa-apa, button, type button gitu. Tapi kalau saran gue mendingan button aja gini. Kemudian kalau di CSS itu, gue pakai button gini. Gue tinggal tarik tagnya aja, nggak usah pakai kelas, nggak usah pakai ID. Nah, gue pengen ngasih jarak nih, misalkan di sini kasih margin lah ya, margin top aja. Di sini 5 pixel, mungkin 10. Satu rem aja biar enak. Nah, ini tuh mungkin kurang gede kali ya. Nah, gue mau ngasih dulu width sebentar. Ini kasih widthnya 120. Oh, kurang kegedean. 60 mungkin 40. Nah, 40 cukup. Kalau buat yang tadi ya. Di sini kan gue mau ngambil contoh sebagai ambil di buttonnya si Saweria kan. Ini kan ada login sama daftar kan. Gue tuh pengen buat misalkan di sini kan dia ada semacam ada bayangan gini nih. Kemudian dia ada border juga. Cuman bagian batasnya ini dia melengkung gitu. Melengkung, nggak kotak, bener-bener kotak gitu. Nggak siku maksud gue. Nah ini tuh bisa dipakai, maksud gue bisa pakai border radius untuk bagian sininya. Kemudian untuk bayangan ini pakainya box shadow. Nah ini gue catat juga nih, box misalkan border radius untuk mengatur lengkungan suatu elemen. Kemudian untuk yang box shadow itu buat nambahin bayangan kayak gini, ini yang bagian sini nih. Jadi tulis saja untuk menambahkan bayangan. Ini contohnya nih. Kalau untuk pakai yang border radius, jadi ketik aja di sini border radius sebagai propertinya. Kemudian di sini kasih nilai pixel ya. Nah, ini juga udah cukup. Kalau mau dibikin kayak lingkaran di atas ini, dia pakainya 50% gitu. Nah, otomatis nanti di sini bentuknya lingkaran. Cuman lingkarannya itu emang agak kurang, bukan lingkaran gitu. Kayak semacam pil gitu. Jadi gue balikin lagi ke 10. Kemudian untuk box shadow deh. Box shadow itu
cara makinnya gini, box shadow, habis itu tadi kan gue udah kasih tahu kayak di sini box shadow ini kan untuk posisi vertikal. Selanjutnya untuk posisi horizontal, setelah itu habis itu blurnya, untuk ukuran blurnya berapa, kemudian luasnya berapa, ditambah warnanya berapa, warnanya apa gitu. Nah nanti ini kalau misalkan masih bingung bisa cek aja di dokumentasi Wet3 School ya. Di sini udah ada kok kayak CSS box shadow. Nah ini sintaksnya gitu. Ini kan ada box shadow. Ini bisa kasih none. Lalu ini katanya horizontal, kemudian ini vertikalnya berapa? Mungkin di sini gua ralat dulu. Ini horizontal. Berarti horizontal itu dia ke kiri kanan ya. Sedangkan vertikal itu atas bawah. Kemudian blurnya berapa? Spread tadi itu kan luasnya ya. Kemudian warnanya apa? Gitu. Nih gua pakai kayak di sini. 5 pixel misalkan, lalu 5 pixel juga. Nah, dia otomatis ngikut ke bawah nih. Jadi kan di sini arah horizontalnya 5, arah vertikalnya 5. Untuk kalau misalkan gue mau pindahin bagian yang kanan ini menjadi ke kiri, misalkan di horizontal ya. Ini gue kasih nilai negatif aja. Tuh. Otomatis nanti dia bakal ke kiri posisinya. Kalau misalkan kalian mau taruh di atas, maka di vertikalnya ini kasih minus tuh. Jadi otomatis nanti posisinya bakal ke atas gitu. Kemudian untuk representasinya blur itu dia kayak bakal kayak ngeblur gitu. Cuman gue nggak tahu bahasanya apa, tapi dia kayak nggak abstrak gitu modelnya. Jadi semakin banyak nih nilainya, maka semakin abstrak tuh bentuknya nanti. Kayak nggak beraturan gitu. Jadi di sini gue nggak mau, maka gue kasih 0 aja. Selanjutnya itu bagian luasnya kan, nih spread ini. Spread itu nanti dia katanya sih di sini opsional lah ya. Opsional itu maksudnya kalian mau pakai atau enggak itu tergantung preferensi kalian. Tapi gue kasih contoh dulu gimana nanti pakai spread ya. Jadi spread itu kayak ngeluasin bagian shadownya itu. Nah dia kan luas nih. Kalau gue misalkan kasih 10 supaya lebih rapihan, nah dia bakal bentuknya nanti begini. Cuman kalau spread itu nggak terlalu dipakai juga nggak apa-apa. Jadi yang lebih dipakai itu yang bagian horizontal sama vertikal. Itu wajib dipakai gitu. Kalian juga bisa di sini kasih warna tanpa harus ngubah blur sama ngubah bagian luasnya ini. Caranya tuh kasih aja nilai blurnya 0, lalu luasnya 0, kemudian warna apa yang kalian mau ganti. Di sini gua mau ganti jadi misalkan cyan. Nah dia bakal otomatis berubah gitu. Nah gitu teman-teman, kalau kalian mau ngubah di bagian warna juga, tapi nggak mau ngubah di blur sama di spreadnya. Ini gua hapus dulu. Nah tadi tujuan gua kan mau samain kayak di login ini ya. Sebetulnya gampang aja. Di sini gua ambil sampel warnanya dulu. Ini var cakra. Nih yang bagian sini warnanya nih. Ini gue copy paste ke, gue buat background baru. Nah otomatis dia sama kan bentuknya. Cuman kalau gue agak lebih melengkung tuh bagian sampingnya, samping kiri, kanan, bawah, atas, bawah gitu dan sebagainya. Untuk dia fontnya ini pakai bukan Arial ya. Dah, biarin aja.
Jadi gitu teman-teman, kalau buat cara pakai border radius, lalu border sama juga sama box shadow. Gimana? Kira-kira ada yang mau tanyakan nggak? Halo. Bang, nanya gua. Nah, Biar ada gambarnya di background gimana, Bang? gambar. Apa Di Visual VS Studio Code-nya Code? kayak lu, noh. Iya. Pakai ini Mas Bro. Pakai ini background. Terus nanti di sini pilih background kan. Lalu nyalain dah tuh. Kalau buat gambarnya itu sebagai contoh deh, gua ambil dari sini aja nih. Misalkan gua ambil contoh yang di sini. Nih gua ambil yang ini nih. Nah, kalian klik kanan, open image in new tab. Nanti kan dia di domain ini muncul kayak PNG gitu kan. Ini ada formatnya juga. Nih kalau gua kesini, nanti kalian ubah backgroundnya di sini ketika background. Nah, kan kayak ada background di setting JSON kan. Ini kan gua kebetulan udah ada kayak nilai property image tapi isinya array. Nah, kalian tambahin satu aja di sini tapi pakai string masukinnya. Lalu koma, diakhiri dengan koma. Ini kalau gua restart ya. Ini kan dia minta update dan restart kan. Klik aja di sini. Oh, nggak usah download dulu ya, Bang ya? Harus download dulu. Oh, download dulu. Download dulu dari Visual Studio Code-nya. Nah, Enggak, otomatis Bang. gambarnya, Bang. Gambar mah nggak usah di-download abangku. Oh, nggak usah download ya? Gini Kopas maksud gua. aja ya? Iya. Dari kopas linknya. Iya, jadi pas lu ngeklik kanan di gambar nih, gambar yang udah lu temuin, lu open image in new tab. Habis itu lu pilih yang udah di domain ini. Nanti baru lu masukin ke sini. Yang di sini nih. Itu. Jadi di sini buka setting dulu elunya. Habis buka setting, ketik aja di sini sub setting background. Nanti pilih yang full screen ini nih. Editin setting JSON. Minimal kalau ininya mau muncul, bagian backgroundnya tuh harus di download dulu. Nih yang extension background ini download dulu. Oh iya. Oke, kita download guys. Di situ setting. Lalu tambahin dari dalam sini. Di sini dibikin nilai baru gitu. Dah, paham kan? Ada yang mau ditanyain? Oke, sip. Ada yang mau tanyakan nggak? Sebelum gua tutup nih. Udah pada ngantuk soalnya. Bang Izi, Bang. Nah. Itu kan border radius dari komponen login ini kan berapa px tadi? 10 ya? Kalau dari ini yang login ini. Yang lu buat, Bang? Iya, 10. 10 ya? Iya, 10. Kalau misalkan buat, kalau di biasa kan gue pakai Tailwind ya. Kalau pakai Tailwind kan full itu kan langsung ngebor apa? Langsung bikin lengkungan full kan. Kalau di Vanilla CSS berapa ya? Berapa px ya, Bang? Pakai 50%. Oh, 50% ya? Tapi jadi gitu. Jadi apa namanya? Oval. Kalau dia kan ada ininya nih. Ada tulisan login ya di dalam teks button gua. Gua coba hapusin. Nanti di sini kalau gua kasih 50, jangan lupa bagian width sama height-nya ini diubah. Nah, itu jadi 40. Oh iya. 40. Kalau misalkan lebih gede lagi mau dijadiin 80, minimal keduanya pakai 80. Oh jadi bulat dia ya, kalau width sama height-nya disamain ya, jadi bulat gitu ya. Jadi ntar bulat sempurna gitu.
Oke, makasih Bang. Yuk, sama-sama. Kira-kira ada yang mau nanya lagi nggak? Ini nanti gue coba upload aja deh di GitHub buat nanti kalian belajar. Oh iya, nanti buat yang uji kom itu caranya juga sama ya. Ini gue create new kan. Ini buat repository baru. Kemudian masukin nama repositorinya. Kalau misalkan gue di sini belajar CSS gitu. Ini nama repositorinya bebas ya. Kemudian license gak usah dipakai. Nih, create repository dulu. Nah, nanti kan dia bakal muncul kayak komen-komen ini kan. Nah, yang nanti gue pakai tuh yang paling bawah. Jadi sebelum gue pakai yang ini, gue harus inisiasi dulu gitnya. Nih, init git init empty git. Oh, udah muncul berarti ya. Ini kan udah muncul nih git init. Kemudian kalian ketik git add buat nanti masuk ke tahap staging. Jadi kalau di tahap staging itu staging GitHub changes, coba. Di sini kan dia kayak penjelasannya buat masukin ke tahap yang bakal di commit. Jadi commit itu bakal nanti nyimpan state kalian, keadaan kalian merubah suatu codingan gitu. Kemudian di sini gua kasih commit. Di commit ini kan dia punya flag message ya. Flag message ini emang sebenarnya wajib banget dipakai. Kalau nggak dipakai nanti kita nggak tahu apa yang kita ubah kan. Jadi kita harus pakai flag message minus message gitu. Kemudian di sini masukin aja belajar CSS sebagai pesan nanti buat masukin commit. Nah, enter aja, nanti tunggu untuk berapa menit. Ini kan otomatis sudah masuk semua kan. Ini tandanya udah berhasil. Nah, baru selanjutnya itu pakai CMD yang ini nih, command git remote add origin. Lalu ini copy aja nih yang bagian satu baris ini. Kemudian insert, gua copy paste ya. Kemudian buat lagi branch baru. Sini branch ya. Abis itu ngepush ini nanti dia bakal masukin project yang kalian inisiasi ke dalam repository kalian. Ini gua push dulu. Nanti dia bakal berubah tampilannya ini. Nah, kan udah masukkan. Lalu di sini gua refresh ya. Nanti bakal berubah halamannya. Nah, gitu caranya. Nanti kalian buat upload uji kom gini juga ya. Ya nanti gua bisa lihat bagian apa aja yang nanti gua bisa lihat gitu. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Itu nguploadnya di GitHub Bang yang uji kom. Iya. Iya. Ulang Bang. Kamera gua.
Kok nggak ada suaranya bang? Kok goblok? Nah, udah masuk. Ah udah bang. Udah masuk ya. Kalian buat repository baru. Ini wajib masukin dulu nama repositorinya. Kayak misalkan di sini belajar CSS gitu. Berarti bikin akun GitHub dulu. Iya. Wih, oke. Bikin dulu ya. Bikinnya dulu. Siap. Belajar CSS. Lalu di sini langsung aja create. Ininya gua itu dulu deh. Gitu emot move hal itu. Nah kan tadi kebetulan gua udah git init. Gua catat ya deh. Langkah upload project ke GitHub. Jadi kan yang pertama itu masukkan komen git init. Oke, yang kedua itu git add titik. Ini titik tandanya buat ngubah semuanya. Yang ketiga itu git commit. Habis itu kasih -m. Minus ini nyebutnya flag ya. Flag itu kan bendera. Jadi dia representasikan bendera si minus ini. Lalu masukin pesannya. Kayak misalkan di sini belajar CSS gitu. Ini gue kasih jarak dulu biar kelihatan di sini ada string. Nah, nanti setelah itu kalian buat repository baru kan yang kayak tadi gue kasih tahu. Nah, lanjutin dah yang di bagian sini. Git remote add origin. Ini copy paste aja ya. Jadi remote ini bakal bikin profil baru. Profil yang buat si Visual Studio Code ini supaya nanti bisa sinkron sama si GitHub-nya. GitHub repository lo. Ini gua paste. Lalu gua bikin branch baru. Nggak usah deh. Karena gua udah bikin branch baru ya. Di sini ada main kan. Jadi gua tinggal push aja. Ini push ini nanti buat ngedorong si project ini buat masuk ke repository lo. Nanti tinggal enter aja. Nah, otomatis nanti kalau lo refresh dia bakal berubah. Nah, sesuai ya dari BG, JPG, index sama style si CSS gitu. Nah, kira-kira ada yang mau tanyakan nggak? Itu file git yang di folder buat apa bang? Itu buat gitnya. Itu file folder yang dibikin pas lo bikin inisiasi GitHub. Inisiasi GitHub gimana ya? Jadi pada saat lo git init nih, nanti dia bakal bikin folder baru yang namanya .git. Jadi ini fungsinya adalah buat nge-track semua record atau semua perubahan yang udah terjadi pada saat lu melakukan perubahan codingan gini. Kalau gua ubah di sini nih. Nanti otomatis kalau gua add, habis itu gua commit, si git init ini bakal berubah juga. Si folder .git ini bakal berubah gitu. Yang git yang di folder uji kom bang? Iya, emang itu buat Buat berubah. itu? Nggak Oh apa-apa buat tuh. gitu. Oh, oke. Ada yang mau tanyakan lagi kak?
Oh berarti ntar jadinya .git gitu ya bang ya? Iya. Jadi pas lo git init itu ntar dia bikin folder baru namanya .git. Oh. Oh berarti yang di uji kom ini belum 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 apa gua hapus aja? belum Oh belum ya. belum. Nggak apa-apa kehapus ya bang ya? Nggak apa-apa. Cuman lo init lagi. Ini oh kayak yang kayak tadi lagi ya? Ini yang kayak awal-awal ini. Gitu. Bentar bang. Gua foto dulu. Ntar lu jangan lu catat semua. Ikutin semua komen Nggak, gua yang ada di paling bawah. Dah, fotonya dulu dah. Nah. Kalau mau foto codingan juga nggak apa-apa. Itu ngupload ke GitHub-nya. Foto codingannya. Oh apa yang ini? Codingannya Aduh. kalau mau copy juga nggak apa-apa. Ini codingannya index HTML. Atau enggak lu bisa cek aja dari GitHub ini. Ini gua kasih dah ke itu. Di sini berarti gua taruhnya di notes. Nah, nanti lu tinggal cek aja dah di channel notes dan resource. Nah, ini tinggal lu cek aja. Ini gua buka di index HTML nih. Nah, nanti tinggal kalian copy paste aja. Copy paste atau gua Ctrl A gini. Lalu ininya tiban gitu. Oh. Ini juga sama, berlaku juga sama yang kayak ini. Ini gue juga ngasih penjelasan di sini kayak border radius, buat ngatur lengkungan, hook shadow buat nambah bayangan kan. Ini juga sama, gue copy paste aja ke style CSS nih, sama aja kan. Bisa aja lihat dari GitHub itu, nggak usah tanpa kalian harus foto lagi. Nah, Gak paling yang tadi doang gua foto yang buat cara masukin ke GitHub memang belum pernah gua. yang ini Iya. Buat akun dulu ya. Kita buat guys. dulu. Sign up. Sign up. Udah, ada yang mau tanyakan nggak? Halo, ya ada pada tidur semua. Aman kak, aman. Aman. Pernah ngerti nggak? Insya Allah. Insya Allah. Pawas. Pawas tidur, pawas. Aduh. Ya sorry aja ya, gua ganggu waktu kalian buat main game ya. Sorry ya. Kagak bang, santai bang. Besok Gimana? libur aman. Hari Rabu kan besok ya? Iya besok Rabu. Oh iya, lu pada Rabu libur ya? Natal. Tanggal merah nggak sih besok? Iya kan? Iya, Natal besok. Woi pawas Natalan nggak? Di gereja mana mas? Kalau bisa nyalain voice-nya deh. Apa nggak usah nyalain? Tapi voice-nya nyala. Kalau nyala berisik bang deh. Biarin gitu. Oh. Bang tadi kan ke setting ya. Ya, Ke setting terus gue mencet apa biar masukin fotonya. gini. Ini kan setting. Bentar.
bentar. Mana sih? Cari foto dulu. Gue yakin lu pakai foto cewek lu kan? Hah? Kagak lah. Dia Mana? banget aja pakai cewek. Iya bener. Kali foto laki. Jombok lu. Laki aja. Lalu juga pakai foto cewek. Ini gua Mana sih opening new tab ya? Oh iya new tab. Salah tuh. Open link in new. Mana sih? Lah.